Halo teman-teman Otomotif TV. Di depan saya sekarang udah ada QW V250 Fi. Jadi mesinnya 250 cc, bentuknya cruiser. Bagaimana rasanya kalau kita pakai harian? Saksikan terus videonya. Oke? Kita ngeliat desain keseluruhan ya, motornya emang tampilannya cruiser banget teman-teman. Jadi bisa dilihat dari penggunaan setang yang tinggi, fat bar ya, kemudian juga rodanya depan belakang ternyata ring 16 nih. Yang depan pakai ban 120/80, sedangkan yang belakangnya pakai 140/70 teman-teman. Jadi sama-sama ring 16 bikin tampilannya lebih bulet. Terus juga suspensi depannya pakai upside down dengan diameter asnya 38 mm. Terus juga ada knalpotnya besar di sini, ada mesin besarnya juga V yang pasti 250 cc dan ada ini nih air filter. Jadi makin membuat tampilannya lebih padat. Terus kalau buat saya sebenarnya yang agak ganjel adalah ini nih, tangki bahan bakar ya. 20 liter sih, gede banget, tapi desainnya kok kayak agak kurang masuk gitu ke motornya secara proporsional. Kayak di sini tuh kayak gendut banget gitu. Mungkin kalau tankinya di custom agak dibikin sedikit lebih kecil, akan lebih masuk ke bodinya secara keseluruhan. Terus kalau kita ngeliat belakangnya nih, pantatnya flat dan ada lampu remnya yang bentuknya agak trapesium ya, atau persegi panjang gitu lah. Lampunya udah LED. Terus kalau ngeliat pindah ke sini ternyata. Kalau ngeliat bodi belakangnya teman-teman, bentuknya tipis ya, kecil dengan lampu rem yang juga tipis, nggak terlalu tebal, dan ini udah LED teman-teman semuanya. Ininya LED, ada DRL juga, lampu sennya juga udah LED. Terus kalau ngeliat bodi belakangnya ini mengingatkan banget sama Harley Davidson Softail Fatbob. Ya cukup mengingatkan banget sih, karena terbilang identik ya, karena ngeliat lampunya, ngeliat desain bodinya tuh mirip banget teman-teman. Terus di belakangnya lagi karena bodinya pendek segini doang nih, makanya ada tambahan mudguard agar cipratannya nggak terlalu muncrat dari ban ini gitu teman-teman. Terus kalau ngeliat belakangnya juga ada knalpot besar, ada suspensinya yang lumayan rebah dengan beberapa setelan, dan ada jok yang cukup besar dan rendah untuk pengendaranya, cuma untuk pemboncengannya agak kecil nih teman-teman. Terus juga di bagian joknya nih lumayan rendah ya untuk pengendara teman-teman, sedangkan untuk pemboncengnya ini agak beda banget sama pengendaranya. Jadi pengendaranya punya jok yang lebar, sedangkan untuk pemboncengnya ini lebih kecil dan tipis dan hanya kotak aja gitu. Kayaknya perlu pilih-pilih pembonceng nih teman-teman. Tapi kabar ya, si rangkanya ini jadi dia bolt on. Jadi dari sini ke sininya ini bisa dilepas. Jadi bisa buntung langsung teman-teman, cuma menyisakan jok pengendaranya aja untuk tampilannya yang lebih cruiser. Jadi untuk motor custom gitu ya, atau yang lebih suka single maksudnya single naik motornya single, jarang boncengan gitu maksudnya. Kalau di sebelah kanannya udah ada knalpot dengan dua buah silencer yang cukup besar dan padat. Kalau di sebelah kirinya penggeraknya nih teman-teman yang cukup cukup menarik gitu. Dan Benelli Motor Indonesia pun mengklaim kalau ini merupakan motor 250 cc pertama di Indonesia yang menggunakan penggerak belt. Dan belt di sini beda ya teman-teman, beda dengan Matic. Jadi dia nggak pakai puli, dia sebenarnya ini konstruksinya sama aja kayak gear sih. Jadi beltnya itu bergerigi dan ini kayak gear juga bergerigi, jadi dia nggak mungkin slip. Dia bukan pakai driven pulley gitu, beda konstruksinya. Dan dia terbuka ini nggak apa-apa, karena air pun nggak akan slip teman-teman. Beda kalau Matic karena berjalan di dinding pulinya, kalau ini berjalan di gerigi, jadi nggak masalah sih. Dan kalau ngomongin kuat ya jelas lebih kuat, dan keuntungan lainnya lebih senyap, lebih minim perawatan, nggak perlu ada dioli-olin dan jarang disetel juga. Cuma emang harga dari belt ini jadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan rantai. Itu aja sih teman-teman informasinya. Terus juga ada suspensi yang cukup rebah dengan setelan preload. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kurang lebih ada 4 setelan preload yang cukup rebah. Sedangkan di depannya suspensi upside down-nya nggak bisa dirubah teman-teman. Fix. Di sisi pengereman, si QW V250 Fi ini belum menggunakan ABS teman-teman, tapi dia sudah combi brake system. Jadi yang depannya pakai kalipernya 3 piston
si kalipernya dengan cakram 280 mm. Sedangkan untuk yang belakangnya dia pakai cakram 240 mm yang dijepit oleh kaliper satu piston. Nah, kombi brake sistemnya ini berfungsi dari pedal rem belakang ya teman-teman, bukan dari rem depan. Jadi dari pedal rem belakang dia ke tengah ada kayak master remnya dulu. Nah dari situ baru dia ngebagi pompanya untuk ke yang belakang dan untuk yang ke depan. Jadi terbaginya seimbang gitu. Jadi kalau pengen remnya depan doang ya cukup itu aja. Tapi kalau pengen remnya kombi ya yang di bawah ikut diinjak gitu. Jadi tinggi joknya hanya 715 mm teman-teman. Makanya untuk saya yang posturnya 170 cm ini pendek banget sih, jelas pendek banget. Makanya kaki ini kedua-duanya napak dan agak nekuk ya. Terus juga desain joknya enak, tebal, empuk dan agak menanjak gitu di belakangnya. Jadi untuk sandaran tulang punggung ini enak banget. Kemudian kalau kita untuk meraih stang ya. Jadi stangnya ini emang lebar teman-teman ya, fat bar dan aluminium ya, bukan besi. Cukup lebar dengan racer yang tinggi. Makanya feeling berkendaranya ini santai banget. Punggungnya tegap, lengannya santai. Sedangkan kalau kakinya menggapai footstep, nah langsung deh ala-ala crossernya makin kerasa teman-teman. Jadi lengan ke depan, kaki ke depan. Dan ini juga ternyata box elevatornya cukup mengganjal di betis. Cuma emang nggak panas sih karena box elevator. Nggak panas, cuma emang ngeganjil aja di betis. Terus karena dia footstepnya bulat ya teman-teman, makanya pas kita kakinya napak nih agak, nah ini kan agak kepleset-kepleset ya, meskipun sebenarnya ada karetnya sih. Cuma akhirnya kaki ini nahan nih di bagian dengkulnya, makanya kerasa agak pegel kalau berkendara lama. Antisipasinya bisa dengan gini nih. Jadi kakinya disangkutin di footstep rem atau gini sekalian. Baru deh kakinya santai banget, nggak pegel kalau untuk jalan jauh. Kalau gitu kita lihat fitur yang ada di setang dan speedometernya. Come here. Kuncinya masih konvensional ya teman-teman, belum ada immobilizer juga, dan di kunci kontaknya pun nggak ada penutup magnet. Kontaknya sendiri ada di sebelah kanan nih, agak jauh sih emang menjangkaunya. Oke. Terus kalau kita lihat setangnya dulu nih, saklarnya emang kalau dilihat cukup identik dengan Harley Davidson ya, seperti tombol-tombol yang bulat dan besar-besar seperti ini. Hand gripnya juga keren banget nih, modelnya cruiser banget dengan bandul stang yang cukup menyatu dengan hand gripnya. Saklar hitam, stangnya hitam, dan yang menarik adalah saklar sennya di sini terpisah teman-teman. Jadi yang kiri sendiri, yang kanan sendiri. Jadi kalau mau nyalain sen yang kanan pencet kanan, kalau mau nyalain sen yang kiri pencet kiri. Kalau dipencet bareng, jadinya screenshot. Kalau dipencet bareng, jadinya hazard. Gitu, sekali aja. Terus di sini ada klakson, lampu dekat, lampu jauh, nggak ada pass beam. Ini starter. Dan ini lampunya masih manual ya, belum auto, jadi kita masih bisa matiin lampunya. Ini sen lagi. Udah itu aja. Kalau gitu kita lihat speedometer ya. Kita nyalain ya. Set, full digital. Nggak full digital sih sebenarnya, kombinasi ya, karena masih ada jarumnya di sini. Jarumnya ini untuk tachometer ya. Limiternya sendiri di 9000 rpm dan red line-nya di semua rpm. Karena emang semuanya nih red line-nya semua nih, dari 0 sampai 12.000 red line semua. Terus kalau ngeliat bawahnya ada display sistemnya, ini ada speedometer, ada odometer tapi nggak ada tripnya, ada gear position, ada fuel meter, dan ada indikator. Ya ini ada sein, lampu jauh, malfunction indicator sama netral. Udah itu aja sih. Di bawahnya ada tutup tangki bensin. Cukup minimalis ternyata teman-teman fiturnya. Oke, jadi ini dia Kiwi V250 Fi. Saya udah nyobain, dan habis ini saya akan ceritain gimana impresinya dipakai harian. Bentar ya, copot dulu peralatannya dulu nih. Jadi Kiwi ini dibekali dengan mesin V-twin 2 silinder dengan spesifikasi 250 cc, pistonnya 49 mm dengan struk 66 mm. Klaim tenaganya
gak usah kaget teman-teman. Ini motor cruiser, ingat ya. Jadi nggak sebanding kalau dibandingin dengan motor sport. Jadi emang kalau klaim tenaganya ini cuma 16,7 dk di 8.500 rpm dengan torsinya 17 Nm di 5.500 rpm. Emang kalau ngelihat angkanya ya ini kok kayak motor sport 150 ya. Emang cuma ya ini motor cruiser teman-teman. Jadi bukan untuk yang nyari top speed, bukan untuk yang ugal-ugalan. Jadi motor itu untuk dinaiki dengan nyaman, dengan santai, sambil menikmati suara V-twin-nya. Enak banget loh. Terus kalau ngomongin impresi mesinnya, cukup apa ya? Yang cukup mengejutkan itu ternyata surprisingly halus. Jadi minim banget getaran. Halus, minim getaran, kemudian juga suaranya udah pasti ngeblar. Kemudian performanya enak banget teman-teman. Jadi dengan overstroke, jadi mesin ini punya torsi yang besar sejak putaran bawah. Dan itu terbukti dari saat kita uji di atas mesin dyno Jet 250i punyanya Sportisi Motorsport. Dan hasilnya ternyata mirip-mirip dengan klaimnya teman-teman, karena dia bisa menghasilkan tenaga maksimal on wheel 16,77 dk di 8.360 rpm, sedangkan torsinya 17,52 Nm di 4.910 rpm. Dan kalau ngeliat grafiknya, dari bukaan gas awal torsinya langsung naik mut. Dan torsi yang ada di bawah 5.000 rpm ini emang enak banget, cocok banget untuk dipakai di jalan perkotaan. Why? Karena kalau kita mau nyalip-nyalip, kita mau buka gas di lampu merah, itu nggak perlu RPM tinggi-tinggi. Jadi RPM-nya cukup ya ganti gigi pun nggak usah tinggi-tinggi. Meskipun ini limiter di 9.000 rpm, cuma main di rentan 4.000 sampai 6.000 tuh udah enak banget. Jadi nggak usah main RPM tinggi, karena kalau main RPM tinggi-tinggi pun agak percuma teman-teman, karena tenaganya grafiknya udah mulai drop. Ya begitulah. Kemudian juga di mesinnya ini ternyata ada ini ya, kayak pemanis di depannya itu, mirip-mirip casing atau cover radiator atau oil coolernya gitu lah, dan semacamnya lah. Cuma ya cukup membuat tampilan mesinnya lebih padat sih, jadi nggak terlalu kopong. Karena emang mesin ini berpendinginan udara, dan saat digunakan sehari-hari ternyata suhu panas mesinnya sedikit kerasa di area kaki yang kanan nih, lumayan kerasa sih. Terus juga, oh ya, 5 gigi, dan kalau dari 4 ke 5 itu masuk gigi 5-nya agak ngedrop ya, karena cukup berat, mungkin ngejar nafasnya panjang gitu teman-teman. Kemudian juga kopling, kemudian juga koplingnya empuk. Sayangnya entah kenapa di unit test ride yang otomotif coba ini koplingnya kayak selip. Ya emang odometer udah 6.000 sekian sih. Mungkin karena ini motor test ride, jadi udah agak lama lah ya, udah banyak yang pakai slip kopling, akhirnya lumayan slip performanya, agak ganggu sebenarnya. Terus juga, oh ya, kalau kita coba di akselerasinya, ternyata untuk menempuh 0 sampai 60 km/jam itu butuh waktunya 5,5 detik teman-teman. Ya nggak terlalu spesial sih, mengingat bobot motor ini 170 kg dan tenaganya hanya 16 dk. Ya, tapi secara keseluruhan motor ini nyaman sih. Nyaman, mesinnya enak, suaranya ngeblar, khas V-twin banget. Terus juga suspensinya ini yang depannya emang dampingnya rasanya agak keras teman-teman. Jadi kalau untuk ngelewatin jalan jelek yang nggak rata gitu atau ngelewatin speed trap, itu lumayan kerasa banget depannya, kayak ya di tangan cukup terguncang sih badan akhirnya. Dan itu berbanding terbalik dengan suspensi belakangnya, karena dia posisinya yang rebah dan posisi preloadnya ini letaknya ada di setelan 2, empuk banget, tapi juga dengan rebound yang cepat. Jadi baliknya itu cepat suspensinya. Akhirnya kalau kita lewat speed trap, itu bokongnya tuh geser gitu, karena mantulnya terlalu cepat. Dan kalau kita lewatin tikungan juga, terus juga tikungan misalkan jalannya agak gelombang, itu belakangnya gitu kurang stabil gitu loh. Tapi selebihnya enak banget, motornya handlingnya lincah banget, bahkan
kalau kita nggak bisa kontrol ya, malah jadi kelewat leaningnya atau kemiringan motornya. Karena bener-bener kalau mau kita belokin ke kiri ke kanan tuh enak banget. Cuma kalau yang ke kanan ya, saking enaknya dan emang posisi knalpotnya ini nggak terlalu tinggi, akhirnya cover knalpotnya banyak gesrot teman-teman. Selebihnya sih oke. Remnya juga pakem, kombi brake-nya oke. Penerangan lampunya nih sayangnya teman-teman, meskipun dia udah pakai LED projector ya, cuma kurang terang dan kurang luas cakupan cahayanya. Sebenarnya fokusnya udah bagus karena dia pakai proyektor ya, lensa. Jadi fokus jalannya bagus, cuma porsi sinarnya yang di jalan itu kurang lebar dan kurang terang aja sih. Jadi masih sayup-sayup cahayanya dan cakupannya kurang luas. Kurangnya sih itu. Kalau bicara konsumsi bensinnya, motor ini ternyata lumayan irit sih teman-teman, karena menghasilkan catatan konsumsi bensin 37,5 km per liter. Hasilnya ini diraih saat dipakai harian dengan berbagai kondisi ini ya, jalanan ya, beragam banget, macet, lancar, jalan santai, gaspol, semuanya udah dicobain. Terus juga pengetesannya pakai bensin yang bahan bakarnya RON-nya 92 karena udah cukup ya, secara perbandingan kompresinya cukup rendah. Itu berarti karena dia punya konsumsi bahan bakar rata-ratanya 37,5 km per liter. Kalau teman-teman isi penuh tangki 20 liternya, berarti Kiwi V250 Fi ini bisa menempuh jarak 750 km tanpa isi bensin. Nah, atau menempuh jarak 750 km hanya dengan sekali isi full tank. Nah loh, irit banget kan, dan nggak jadi sahabat pom bensin gitu, jarang mampir kalau gitu ring. Oke teman-teman, sampai sudah kita di penghujung video. Jadi kesimpulannya teman-teman, dengan harga motor 56 jutaan, teman-teman akan mendapatkan sebuah mini cruiser ya, dengan mesin 250 cc V-twin yang khas banget dengan suara ngeblarnya. Ini yang paling menjual sih teman-teman kalau menurut saya. Jadi suara ngeblarnya ini oke banget kalau dibawa jalan. Terus juga teman-teman akan mendapatkan sensasi berkendara khas cruiser, di mana kakinya maju ke depan posisinya dengan stang yang lebar juga. Ini posisinya cruiser banget, teman. Ya kalau kita bilang Harley lah ya, Harley Davidson banget. Cuma ya Kiwi punya jati dirinya sendiri. Cuma kalau menurut saya kekurangannya sebenarnya informasi di speedometer kurang lengkap. Kemudian juga lampu utamanya pancarannya kurang oke sebenarnya. Terus juga stangnya ini terlalu lebar sih. Jadi kadang kalau untuk macet-macetan agak sulit. Ya tergantung skill teman-teman juga sih makainya. Kalau emang gesit bawahnya mungkin nggak terlalu masalah. Terus juga ini footstepnya nih bulat, gak enak banget. Bener-bener ternyata pas dipakai tadi bener-bener di bawah dengkul ini pegel karena nahan kaki biar nggak merosot gini nih. Paling enak sebenarnya kayak diganti dengan footstep yang tapaknya lebar ya. Jadi kakinya benar-benar bisa menyangga di footstep. Kalau ini tuh kurang banget sih. Selebihnya oke, suspensi oke, mesin oke, remnya oke, tampilannya oke. Ya untuk bahan-bahan motor custom juga udah oke banget lah, menjual banget lah pokoknya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman yang udah nonton video Otomotif TV, yang masih setia sampai sekarang di channel ini. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kemudian juga di like, nyalakan lonceng notifikasi, di share ke teman-temannya. Kemudian juga di follow Instagram otomotif_tv. Dan ada juga channel lain kami yaitu Motor Second yang disambung untuk membahas motor-motor second berkualitas ala kami. Kalau begitu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, cuci tangan, jangan kebanyakan nongkrong dulu. Pakai helm kalau naik motor. Masker saya mana sih? Yaudah, ntar saya pakai masker lah pokoknya habis ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.